Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar aljabar boolean. Semoga kita tetap semangat. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menerapkan kaidah dan aturan logika untuk menyelesaikan masalah pengembangan algoritma pemrograman. Ada 4 kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, menjelaskan definisi aljabar boolean. Yang kedua, menjelaskan variabel pembentuknya. Yang ketiga, menjelaskan bentuk fungsi boolean. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk boolean yang standar. Aljabar boolean adalah teknik matematika untuk menyelesaikan masalah logika yang menjadi dasar untuk operasi-operasi aritmatika di dalam komputer sehingga dapat membentuk komputer itu sendiri. Hukum dan teorema boolean. Ada hukum komutatif, kemudian ada hukum asosiatif, dan ada hukum distributif. Kalian bisa pelajari. Selanjutnya ada hukum identity, ada hukum negation, ada juga hukum redundance. Memudahkan kita dalam mengingat, kita sebut ada hukum T7, ya, kemudian ada hukum T8, ya, kemudian ada hukum T9, dan yang terakhir ada hukum teori Van de Morgan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menyederhanakan fungsi boolean. Jika ada fungsi boolean, kemudian kita diminta untuk menyederhanakannya, kita dapat menggunakan hukum boolean. Seperti contoh, kita menggunakan hukum distributif T3, T8, dan T7. Penyederhanaan digunakan untuk pertimbangan ekonomis, agar biaya lebih murah. Ini ada beberapa contoh penyederhanaan fungsi boolean. Dalam menyelesaikan penyederhanaan boolean, yang harus kalian pahami betul adalah hukum-hukum boolean. Kita bisa menggunakan tabel kebenaran untuk menguji kebenaran dari teorema aljabar boolean. Contohnya adalah kita ingin membuat tabel kebenaran untuk sebuah fungsi boolean. Ini adalah tabel kebenaran yang dihasilkan. Setelah kalian memahami materi tadi, coba kalian sekarang kerjakan latihan berikut. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui apakah kompetensi yang diharapkan telah tercapai. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.